Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam materi dimensi ruang, kali ini kita akan membahas sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang berpotongan adalah sudut yang terbentuk oleh dua garis pada masing-masing bidang tadi, di mana setiap garis itu tegak lurus pada garis potong kedua bidang tersebut di satu titik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Ada bidang garis AB. Jadi garis AB ini adalah garis perpotongan antara bidang A dan bidang B. Jadi ini titik potong garisnya, bidang A dan bidang B. Kemudian garis M ini adalah garis yang dibentuk oleh bidang A. Artinya garis M ini terletak di bidang A dan tegak lurus terhadap garis AB. Kita beri nama di sini titik P ya. Titik P ini adalah garis dari ujung ke pangkal. Kemudian garis MN adalah garis yang berada di bidang B yang melalui P dan tegak lurus terhadap garis AB, sehingga didapatkan sudut antara kedua bidang A dan bidang B adalah sudut SPQ. Itu titiknya berada di titik sudut P. Dan kata lain, kita ambil ini bidang Y, itu SPQR, maka sudutnya mana? Sudutnya adalah bidang tumpuan antara bidang A dan bidang B, yaitu di titik P. Untuk lebih memahami, berikut contoh bagaimana cara kita menggambar dan menentukan sudut antara dua bidang. Ini ada bidang A dan bidang B di sini. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu titik pada garis AB. Jadi garis AB ini apa tadi? Adalah titik potong kedua bidang, yaitu bidang A dan bidang B. Kemudian di bidang A ini kita buat titik M di garis M di mana garis M ini melalui atau tegak lurus terhadap garis AB. Kita beri nama titik T di sini. Tadi titik P ya, sama saja ya. Kemudian kita buat juga garis N yang berada di bidang B yang tegak lurus terhadap garis AB. Maka sudutnya adalah sudut antara dua bidang A dan bidang B adalah sudut ATB. Dengan kata lain, posisinya berada di titik T ini sudutnya. Berikut pembahasan dan contoh soal menentukan sudut antara dua bidang. Soal nomor 1, diketahui limas beraturan TABCD dengan rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak akar 3 cm. Nilai tangen sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD adalah. Soal ini adalah soal limas ya. Kita ingin menentukan sudut antara rusuk TD dan bidang alasnya. Sebelum kita mengerjakannya, terlebih dahulu kita gambarkan limas beraturan. Berikut gambarnya, kita bisa lihat di sini adalah limas TABCD. Kemudian di sini ada rusuknya ada akar 3, kemudian rusuk alasnya ada 2 cm. Nah, yang pertanyaan tadi adalah sudut antara alas ABCD dan rusuk TD ya, ini TD ini. Maka bisa kita lihat ya, sudutnya seperti ini. Kita ambil dulu garis yang melalui bidang ini, garis seperti ini ya. Karena garis ini
akan memotong bidang TDE dan bidang ABCD garis ini. Kemudian kita ambil sudutnya ya. Di sini sudut TD dan sudut ABC-nya jelas ya. Kita sini karena kita ingin mencari bidang ini ya. Bidang TDE ya. Bidang TDE dan bidang ABCD ya. Sini ya. Jadi ini ada rusuknya sini. Garis ya, garis TD dan ABCD ya. Ini. Maka kita keluarkan saja garisnya. Karena kita ingin menentukan sudut TDE, maka ini kita keluarkan. Ini ada akar 3 ya, rusuknya. Rusuk EC ini sama dengan rusuk TD, panjangnya sama. Kemudian DE ini adalah ini setengah dari DB ya, setengah dari DB. Kita tahu bahasanya DB ini adalah diagonal bidang A, B, C, D. Maka didapat adalah DB ini 2 akar 2. Setengah dari DE ini adalah setengah dari DB, maka menjadi DE sama dengan setengah dikali 2 akar 2 menjadi akar 2. Nah, kita dapatkan TD-nya akar 3, DE-nya akar 2. Kemudian TE ya. TE-nya mau cari di sini TE-nya. TE ini adalah kita gunakan rumus Pitagoras. TD kuadrat dikurang DE kuadrat sama dengan akar, ini akar 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 3 dikurang 2. 3 kurang 2 sama dengan 1, akar 1 sama dengan 1. Oleh karena ditanya tan alfa ya, tan alfa ini adalah kita tahu bahasanya rumus tan itu adalah kalau di sini kita buat Y per X ya, atau dengan kata lain depan dibagi samping ya. Depannya TE, kemudian sampingnya adalah DE. TE nya 1 kita dapat tadi, kemudian DE kita dapat tadi di sini akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Maka sudut antara rusuk TD dan bidang alas ABCD adalah setengah akar 2 tannya ya. Jadi kalau mau ditentukan sudutnya, maka kita gunakan kalkulator. Di sini kita hanya menentukan tan alfanya saja, ya, tidak sudutnya. Tapi kalau kita ingin menentukan sudutnya, maka kita gunakan kalkulator ya. Setengah akar 2 ini kalau di rumus sudut istimewa tidak ada ya, maka kita jadikan seperti ini. Kemudian soal yang nomor 2 masih mengenai limas. Di sini limas TABCD adalah limas segi 4 dengan alas persegi ABCD dengan panjang sisi 2 cm serta panjang TC sama dengan 6 cm. A adalah sudut yang dibentuk oleh bidang TAD dan TBC. Nilai cos alfa adalah, nah ini baru masuk ke menentukan sudut bidang ke bidang, itu bidang TAD dan bidang TBC. Yang soal nomor 1 tadi hanya rusuk dan bidang ya. Artinya garis dan bidang. Nah, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini ada bidang limas TABCD. Nah, yang ditanya tadi apa? Sudut antara bidang TBC dan TAD. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jelas di sini ya. Tadi kita langkah pertama kita gambar dulu, kok bisa jadi seperti ini. Langkah pertama kita ambil titik potong kedua bidang. Nah, ini bidangnya titik potongnya di titik T. Titik potongnya di titik T ya. Kemudian kita tarik garis pada bidang TBC ini ya, yang tegak lurus. Ya. Tarik garis, kemudian ya, seperti ini garisnya. Nah, ini tegak lurus nantinya ya. Garis ini akan tegak lurus dengan T. Kemudian pada bidang TAD juga sama ya. Ini garis merah ini adalah mewakili bidang TAD atau TBC. Nah, sudut yang mana? Sudutnya adalah
di sini ya, garis ini kita pertemukan, inilah sudutnya antara bidang TAD dan bidang TBC. Nah, kemudian setelah kita gambarkan, baru kita buat di sini TC-nya ada 6 cm, EC ya 2 cm ya. Kemudian kita ingin menentukan TE dulu, karena di sini berbentuk segitiga ya, TF, TE dan EF atau FE ya. Kita tentukan dulu TE-nya. TE ini didapat dari TC kuadrat dikurang EC ya. TC kuadrat dikurang EC kuadrat di sini ya, sama dengan akar TC-nya tadi 6. Kemudian EC-nya ada 2 akar 2. Nah, 6 pangkat 2 ini 36 dikurang 2 pangkat 2 4. 36 kurang 2 sama dengan 32. 32, maka TF ini sama dengan TI ya. Sama dia. Karena panjangnya nanti ininya sama, deh, rusuknya sama. Pasti yang ininya sama ya. Karena dia sama, kita ini segitiga ini adalah segitiga sama kaki, karena sama, sisinya sama, TE sama TM nya sama ya. Maka ini lebih memudahkan kita. Langsung saja kita gunakan rumus aturan kosinus. Di sini mencari cos nih, cos alfa sama dengan TF kuadrat ditambah TE, TF kuadrat ditambah TI kuadrat dikurang EF yang bawah ini ya, yang rusuk seberang sudut ya, di per 2 ya, TF dikali TE. Nanti bisa kita lihat aturan kosinusnya ya. TM-nya ada 32 ya, karena di sini ada akarnya, karena di sini pangkat maka akarnya hilang, maka menjadi 32 ditambah TE-nya juga sama 32. EF-nya tadi ada 16 ya, rusuk AB ya, atau rusuk DC sama kurang 16 per 2 dikali akar 32 ya, dikali akar 32 lagi, karena di sini tidak ada akar, sama dengan 32 ditambah 32 dikurang 16 sama dengan 48. Kemudian di sini juga 2 kali akar 3 kali akar 32 sama dengan 64 sama dengan 2 per 3. Ini kita sederhanakan ya. Soal selanjutnya adalah pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm, V dan Q masing-masing pertengahan CD dan BC. Tangen sudut antara bidang PQG dan bidang ABCD sama dengan. Di sini kita masih menentukan sudut antara dua bidang. Kita gambarkan terlebih dahulu, maka didapat gambarnya seperti ini ya. Ini bidang ABCD, yang bawah ini bidang alas. Kemudian kita tahu P ini ada tengah-tengah DC dan Q tengah-tengah garis BC. Nah, kita hubungkan garisnya membentuk suatu segitiga ya, segitiga dan bidang alas. Langkah pertama yang kita buat adalah kita tarik garis dulu yang memotong kedua bidang ya. Di sini garis yang memotong kedua belah bidang adalah garis RC ya. Ini garis ini ya, dia memotong di bidang, memotong ya. Nih garis R ini ya, atau PQ ini memotong nih. Kalau bidang PQ ini kita tarik garis ke bawah, maka dia akan memotong di PQ. Nah, kemudian pada bidang PQG itu ada garis GR. Garis GR ini adalah garis yang mewakili bidang PQR, PGR ya. Nah, ini akan tegak lurus dia terhadap bidang atau garis AC ini, tegak lurus atau tegak lurus terhadap bidang PQ ya. Garis PQ ini PQ, ini garis PQ, ini adalah garis GR. Nah, garis GR ini ada tegak lurus dia tegak lurus ya. Kemudian kita ambil garis pada bidang ABCD. Nah, kita ambil garis, tapi dia harus tegak lurus terhadap garis PQ. Nah, kita ambil garis RC ya. RC ini tegak lurus terhadap garis
PQ. Nah, yang mana sudutnya? Sudutnya ini. Ya. Nah, hubungan kedua garis. Sudutnya adalah sudut GRC. Nah, ini ya. Apabila kita keluarkan maka dia menjadi seperti ini. RCG ya. RC ya. RC-nya ini kan yang ini tadi kita tahu bahwasanya ini adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang ya, RC ini. Diagonal bidang, maka diagonal bidang itu AC ya. AC adalah 4 akar 2. Di sini 4 akar 2 ya. Nah, kalau kita garis PQ, kita ambil garis sejajar, maka ini setengah dari AC ya. Kalau ke sini berarti seperempat. Maka seperempat RC ini adalah seperempat dari AC dikali 4 akar 2. 4 akar 2 ini adalah panjang AC. AC adalah diagonal bidang ya, dimana rusuknya adalah 4. Jadi kita coret menjadi sini akar 2 ya. Maka RC nya akar 2. Kemudian tan itu adalah rumusnya adalah depan dibagi samping ya. Ya, depan dibagi samping. Tadi panjang rusuknya, kita lihat dulu panjang rusuknya tadi. Panjang rusuknya 4 ya. Nanti 4 panjang rusuknya sini. Maka GC-nya 4 di sini ya. Maka GC-nya 4 ya, GC per akar 2 ya. 4 akar 2 atau 4 akar 2 ini sama dengan 4/2 akar 2. 4 bagi 2 2 akar 2. Maka didapat tan alfa sama dengan 2 akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.